الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita kelak di yaumil qiyamah termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an, bagaimana kabar semuanya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya Allah. Ini masih bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Semoga seluruh ibadah kita ya, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin, langsung saja. Tema pada siang hari ini kita akan sama-sama membahas tentang mengenal lebih dekat madhab Syafi'i. Berarti ini kaitannya dengan ilmu fikih jamaah. Saya ingatkan kembali jamaah, barangkali ada di antara kita yang lupa. Dalam mengamalkan ilmu agama, ya, intisari dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang wajib kita amalkan itu terangkum di dalam 3 ilmu syar'i. Berarti jamaah kita harus, bahkan hukumnya wajib mempelajari 3 ilmu syar'i yang levelnya itu fardu ain jamaah. Masih ingat apa saja itu yang ilmu fardu ain yang 3 itu? Ya, yang pertama ilmu tauhid atau ilmu akidah ya. Yang kedua ilmu fikih ya, atau ilmu syariah tentang halal haram atau hukum ibadah ya, yang akan kita bahas ilmu fikih Bang. Lalu yang ketiga ilmu tentang akhlak ya, atau tentang adab ya, atau biasa disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs ya, tentang akhlak intinya ya. Nah ketiga ilmu itu jamaah mau tidak mau kita harus belajar, termasuk anak-anak kita di rumah ya. Anda yang sudah punya anak atau sudah punya cucu barangkali, ada yang sudah punya cucu ya, yang sudah balik ya, anak kita yang sudah balik itu hukumnya wajib Pak untuk mempelajari 3 ilmu fardu ain tadi ya. Jangan sampai anak-anak kita atau pasangan hidup kita di rumah tidak belajar ilmu tauhid atau nggak belajar fikih, nggak belajar akhlak, jangan sampai begitu ya, karena hukumnya ini wajib fardu ain ya. Nah, mudah-mudahan di masjid tercinta kita, masjid apa ini? PSI Tower ya. Mudah-mudahan 3 ilmu fardu ain tadi itu sudah disampaikan oleh guru-guru kita di sini ya. Amin insyaallah. Tauhidnya ada, fikihnya ada, akhlaknya juga ada. Baik, langsung saja. Yang pertama jamaah, kita akan bahas dulu mengenal Imam Syafi'i ya, sebagai pendiri madhab Syafi'i. Kenapa saya pilih madhab Syafi'i? Karena saya melihat meskipun bagusnya itu belajar 4 madhab ya, supaya wawasan kita luas, tetapi dalam pengamalan tentu mau tidak mau biasanya yang bermadhab Syafi'i Pak. Di Indonesia ini umumnya bermadhab Syafi'i ya. Tapi ya tidak apa-apa kalau nanti ada yang saya ingin tahu Ustaz, madhab Hambali bagaimana gitu ya, madhab Hanafi, Maliki, ya boleh nanti dalam kajian kita sampaikan. Tapi fokus kita tentu adalah madhab Syafi'i ya, umumnya madhab Syafi'i di Indonesia. Atau antum madhabnya apa di sini? Nggak jelas ya. Nggak jelas, gaduh-gaduh ya. Baik, yang pertama bagian A ya, mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i.
Satu, nama lengkap Al-Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, beliau adalah huwa Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Abdillah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Muttalibi Asy-Syafi'i Al-Hijazi Al-Makki, yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Ya. Ada yang hafal nggak Pak nama lengkap Imam Syafi'i di sini yang hadir ini? Ini ngakunya mazhabnya Syafi'i. Ya. Harusnya kenal Pak dengan Imam Syafi'i. Ya. Ternyata nama beliau itu Muhammad Pak ya. Nama beliau siapa? Muhammad ya. Apa namanya itu? Kalau abu-abu itu istilahnya apa? Kunyah ya. Namanya apa? Kunyah ya. Abu Abdillah. Jadi kunyahnya Imam Syafi'i itu Abu Abdillah. Boleh Pak, hukumnya sunnah ya, menggunakan kunyah. Misalnya antum punya anak namanya Farhan, Anda bisa dipanggil Abu Farhan gitu ya. Atau siapa? Misalnya kayak saya punya anak namanya Adnan, maka saya boleh menggunakan kunyah Abu Adnan begitu ya. Itu saya pakai itu Pak di tulisan saya itu ya, Muhammad Najib Abu Aufa Adnan gitu. Itu boleh saudara. Anda juga boleh begitu ya. Anak Anda siapa, nanti tinggal tambahin Abu gitu ya. Abu itu bapak ya, bapaknya siapa ya. Nah, beliau kunyahnya Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Idris ya, Muhammad bin Idris ya. Tapi mazhab beliau nggak disebut dengan mazhab Muhammadi gitu ya. Ya ternyata justru dinisbatkannya kepada kakek beliau Pak, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, itu kakak yang keberapa itu? Kalau kakak yang pertama kan Al-Abbas itu ya, Al-Abbas. Lalu di atasnya ada Uthman. Ini bukan Uthman bin Affan ya, beda ya, beda orang ya. Lalu Syafi' ya. Berarti beliau ini lebih dikenal dengan panggilan salah satu kakek beliau ya, nasab yang ke atas tadi namanya Syafi' bin As-Sa'ib bin Abdillah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nah di sini jamaah, kata para ulama ahli sejarah, nasabnya Imam Syafi'i dengan nasabnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemunya di situ Pak, di Abdi Manaf. Di Abdi Manaf. Kalau Rasulullah itu Muhammad bin siapa Pak? Masya Allah. Harus hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi. Nah itu ketemunya di situ Pak. Ketemu di Abdi Manaf. Jadi nasabnya Rasulullah dengan Imam Syafi'i itu bertemu di Abdi Manaf. Makanya Imam Syafi'i itu kita bisa nyebut beliau Habib Pak. Ya, kita di Indonesia kalau keturunan Rasulullah atau keluarganya Rasulullah disebutnya apa? Habib ya atau Habaib ya, bisa. Tapi ya kita nggak terbiasa nyebut Habib Syafi'i, itu nggak ada ya. Kita ya terbiasanya menyebutnya Imam Syafi'i ya. Artinya beliau ini Pak min dzurriyyati Ahlul Bait ya. Ahlul Bait itu keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah itu Imam Syafi'i ya, nama lengkapnya Muhammad. Kemudian yang kedua, sanad keilmuan Imam Syafi'i. Langsung saja Pak, kata Imam Nawawi di dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, Imam Syafi'i itu punya guru banyak. Makanya beliau menyebutkan wa tafaqqaha al-Imam Syafi'i ala jama'at. Tafaqquh itu tafaqquh itu loh Pak. Tafaqquh itu belajar ilmu agama. Tafaqquh fid din ya. Ada kan istilah tafaqquh fid din, belajar ilmu agama. Imam Syafi'i jamaah, beliau belajar Al-Qur'an, hadis, belajar ilmu agama secara keseluruhan itu dengan guru-guru yang banyak sekali. Jamaat. Jadi gurunya nggak hanya satu Pak. Gurunya Imam Syafi'i itu banyak sekali ya. Tetapi yang paling masyhur ada namanya Al-Imam Malik bin Anas, Imamil Madinah. Ulama besar di Madinah namanya Imam Malik bin Anas ya. Siapa beliau ini Pak? Kalau dalam 4 mazhab beliau ini siapa? Pendiri mazhab Maliki, betul. Pendiri mazhab Maliki itu Pak, itu gurunya Imam Syafi'i sama. Di Madinah waktu itu beliau pakar ilmu hadis Pak, bahkan menulis kitab hadis namanya Al-Muwatta. Dulu sebelum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim Pak, di zaman beliau Al-Muwatta itu kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran, kata para ulama begitu ya, sebelum muncul Bukhari Muslim ya.
Nah itu dihafal itu Pak dulu oleh Imam Syafi'i, kitab hadis karya guru beliau tadi yang namanya Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik Pak bin Anas. Nah Imam Malik bin Anas ini jamaah punya guru dua, ada Robi'ah, ada Nafi'. Ya, jadi Imam Malik tadi punya guru ada Robi'ah, ada Nafi'. Yang dari jalur Robi'ah itu ketemunya nanti dengan sahabat Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik. Kalau tadi Malik bin Anas ya beda ya. Kadang-kadang orang ini keliru ya. Kalau tadi itu Imam Malik bin Anas, kalau ini sahabat Anas bin Malik. Nah, kalau dari jalur Nafi itu ketemunya nanti Ibnu Umar. Nah, kita tahu Pak, Ibnu Umar dengan Anas bin Malik itu dulu ngajinya kepada siapa Pak? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jamaah sanad keilmuan Imam Syafi'i itu dengan Rasulullah itu hanya melalui berapa orang tuh Pak? Setidaknya dua ya. Kalau dua apa tiga? Imam Syafi'i punya guru Malik bin Anas. Malik bin Anas tadi punya guru Robi'ah atau Nafi'. Nah, Nafi' tadi punya guru Ibnu Umar, kalau Robi'ah punya guru Anas bin Malik. Berarti melewati berapa orang tuh Pak dengan Rasulullah? Tiga ya, setidaknya melalui tiga generasi lah ya. Imam Malik, kemudian Robi'ah atau Nafi', kemudian Anas bin Malik atau Ibnu Umar, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari segi keilmuan Pak, kalau Anda mengikuti Imam Syafi'i, ya Anda itu sedang mengikuti Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang di zaman sekarang tuh ada orang tidak paham apa itu madhab ya. Ngapain sih Ustadz bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali? Kita mah ikut Rasulullah aja gitu kan. Ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya begitu Pak ya. Ya begini Pak, sebetulnya bermadhab itu kita mengikuti metodenya para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, para ulama madhab tadi itu punya ilmu sanadnya itu ya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama Pak, Anda bermadhab Syafi'i itu ya ikut Rasulullah begitu. Anda bermadhab Hambali juga begitu, punya sanad sendiri, ikut Rasulullah juga begitu. Paham ya sampai sini jemaah ya? Makanya kenapa kita harus bermadhab itu Pak? Ya karena bermadhab itu sedang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur sanad ilmunya para ahli fikih kita, diantaranya Imam Syafi'i. Baik, nah sekarang yang B Pak, lanjut. Ini waktunya terbatas ya. Mengenal para ulama Syafi'iyah. Apa itu Pak? Syafi'iyah. Apa yang dimaksud dengan Syafi'iyah? Para ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i itu Pak dibangun tidak hanya oleh satu orang Pak. Pendirinya satu, Imam Syafi'i Pak, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi beliau memiliki murid-murid yang banyak, bahkan pengikut dari para ulama yang setelahnya. Nah, nanti kita kenalan Pak dengan para ulama yang bermadhab Syafi'i. Namanya Syafi'iyah Pak ya. Kalau Hambali pengikutnya apa namanya? Hambaliyah ya, atau Hanabilah ya. Boleh disebut Hambaliyah atau Hanabilah. Kalau Maliki berarti Malikiyah. Kalau Hanafi, Hanafiyah ya. Berarti itu menunjukkan banyak ya. Kalau Yah itu menunjukkan banyak biasanya. Syafi'iyah berarti para ulama yang bermadhab Syafi'i. Saya nyebutin cuma 9 ini Pak ya. Sebetulnya banyak ya. Satu Pak, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kenal Pak dengan beliau? Tahu ya, Imam Ghazali, pernah dengar nama beliau ya? Sering ya. Imam Al-Ghazali ini Pak punya kitab fikih itu 3 apa 4 Pak ya. Ada Al-Basit, ada Al-Wasit, ada lagi apa itu ya kitab beliau ya. Termasuk Ihya Ulumuddin itu juga ada fikihnya itu ya, ada ilmu fikihnya juga ya. Jadi beliau ini pakar dalam segala bidang ilmu syar'i sama ya. Dalam ilmu fikih ada, dalam usul fikih ada Imam Ghazali. Kemudian ada Imam Abu Syuja'. Biasanya kitab beliau itu yang dikaji kitab takrib Pak. Kitab Matan Abu Syuja' di pesantren biasanya gitu dikaji ya. Nanti jadi kitab Fathul Qorib gitu ya. Jadi kitab Kifayatul Ahyar, sarah-sarahnya itu. Yang ketiga Al-Imam An-Nawawi. Nah ini yang sering kita dengar nama beliau ya. Beliau ini termasuk ulama yang pendapatnya sangat diutamakan Pak dalam kajian ilmu fikih madhab Syafi'i ya. Imam An-Nawawi. Apa kitab fikih beliau Pak? Karya beliau apa? Yang Anda ketahui? Mana nih yang bermadhab Syafi'i ini? Apa nama kitab beliau Pak yang fikih ya?
Minhajut Thalibin. Ya, ada kitab Minhajut Thalibin. Apalagi Pak? Raudhatut Thalibin. Ada lagi yang babon yang besar itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, itu juga kitab fikih karya Imam An-Nawawi. Kemudian nomor 5 Imam Ibnu Hajar, nomor 4 ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu yang mengarang kitab Fathul Bari itu Pak. Bukan kitab fikih itu kitab hadis ya, syarah hadis ya. Fathul Bari ya. Itu ulama besar mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Sama-sama Ibnu Hajar sama ya. Cuma ini Al-Haytami punya kitab Al-Minhaj atau Al-Manhaj Al-Qawim ya, Al-Manhaj Al-Qawim. Kitab fikih juga itu. Kemudian ada Imam Zakaria Al-Ansori, nama kitabnya Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ya. Di pesantren tuh udah kelas tingkat tinggi tuh Pak, kalau santri sudah ngaji kitab Fathul Wahhab ya. Karya Imam Zakaria Al-Ansori. Beliau Pak gelarnya Syekhul Islam. Syekhul Islam ya, Zakaria Al-Ansori. Yang ketujuh Al-Imam Asy-Syirbini yang mengarang kitab Mughnil Muhtaj ya. 8 ya, dibalik Pak, halaman berikutnya. Al-Imam Ar-Ramli ini yang mengarang kitab Nihayatul Muhtaj ya, Nihayatul Muhtaj. Ini kitab-kitab tebal semua Pak. Nah, kalau yang agak tipis ini nomor 9 nih Pak, kitabnya Asy-Syaikh Nawawi. Udah ada ulama dari Indonesia namanya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Beda ya dengan yang nomor 3 tadi, Al-Imam An-Nawawi itu meninggalnya 676. Beliau itu dari mana Pak? Imam Nawawi itu. Pokoknya ulama dari Syria sana ya, Imam An-Nawawi ya. Dari Damaskus lah, Damaskus ya Imam Nawawi itu. Tapi kalau Syekh Nawawi itu dari Banten Pak, dari Indonesia ya. Guru besar dulu di Mekah beliau ya. Sayyidu Ulama Il-Hijaz, pimpinannya para ulama di Hijaz, Mekah Madinah. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, harus tahu ini kitabnya. Apa sama? Kitab fikih beliau apa? Karya Syekh Nawawi. Kitab Kasyifatu As-Sajah, Syarah Safinah itu, syarahnya Safinatun Najah. Harus hafal Pak nama-nama kitab ya. Minimal nama kitab dulu lah ya. Kalau udah ngaji belum? Ya ini baru mau ngaji ya. Insya Allah nanti kita kaji Pak kitab-kitab Madzhab Syafi'i. Saya berharap Pak di masjid kita ini ya, di masjid BSI Tower ini mudah-mudahan kita nanti bisa mengkaji secara intens ya satu kitab Madzhab Syafi'i. Mudah-mudahan bisa khatam Pak ya. Kadang ngaji bertahun-tahun, kadang-kadang baru bab toharo, sholat, libur, lebaran, ngulangi lagi kadang-kadang begitu ya. Atau ustadznya udah pindah kemana ya, ganti ustadz ya. Atau ustadznya meninggal ya kan, ngulangi lagi dengan guru yang baru. Akhirnya nggak katam-katam Pak ngaji fikihnya ya, loncat-loncat ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan saya kita bisa mengkaji kitab fikih Madzhab Syafi'i. Nanti kita pilih apa kitab yang mudah gitu ya insyaallah. Baik, terakhir sama ciri khas Madzhab Syafi'i ya. Ciri khasnya banyak cuma. Di antaranya ini 10 ini. 1 misalnya Pak, di dalam madzhab Syafi'i jemaah, air mustakmal tuh nggak sah kalau buat wudu. Apa itu Pak mustakmal? Bekas air wudu. Kurang tepat. Tapi sudah bagus itu. Kurang lengkap definisinya. Siapa yang tahu definisi air mustakmal? Karena tidak hanya bekas wudu Pak. Air bekas wudu khusus basuhan pertama. Kita basuh wajah, basuh tangan, kaki kan 3 kali Pak. Itu yang mustakmal itu basuhan pertama ya. Berarti kalau ada orang wudu Pak, basuhan kedua sama basuhan ketiganya ditampung lagi, diwadahin lagi, ntar buat wudu lagi ya gitu ya. Sayang gitu ya misal. Itu boleh sah karena nggak mustakmal yang itu. Yang mustakmal itu yang wajib Pak, yang basuhan pertama itu. Nah, itu ya. Jadi apa definisi air mustakmal? Air bekas wudu khususnya basuhan yang pertama itu mustakmal. Oke. Itu nggak sah Pak. Kalau ditampung lagi ya, air yang basuhan pertama tadi buat wudu lagi tidak sah. Namanya mustakmal. Yang kedua, babi itu najis mughalladhah Pak. Beda dengan mazhab yang lain ya. Mazhab lain itu Pak, babi itu nggak najis mughalladhah, biasa aja. Ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak najis babi itu ya. Tapi haram dimakan ya, sepakat. Cuma menyentuhnya itu loh Pak. Menyentuh itu najis atau tidak itu khilaf dari 4 mazhab, beda-beda fatwanya. Kalau mazhab Syafi'i ciri khasnya babi itu najis mughalladhah, harus dibasuh 7 kali ya. Padahal hadisnya itu Pak, Nabi nggak nyebut babi Pak. Dalam hadis itu yang disebut hewan apa Pak yang harus dibasuh 7 kali itu?
Anjing kan? Iya. Idza walagha fihil kalbu kan. Nabi nyebutnya kalbun, Pak, anjing ya. Tapi kenapa madzhab Syafi'i kok memasukkan babi juga sama seperti anjing? Harus dibasuh 7 kali ya. Nah, itu nanti dibahas ya dalam kajian fikih ya. Ciri khas madzhab Syafi'i itu, Pak, najis mughaladhah, babi ya, babi dan anjing. Yang ketiga, batalnya wudhu sebab sentuhan antara pria dan wanita yang bukan mahram, termasuk suami istri. Ya, ini ciri khas madzhab Syafi'i, Pak. Habis wudhu sentuhan dengan istrinya itu batal, Pak. Kalau madzhab lain tidak batal. Madzhab Hanafi itu tidak batal, Pak. Ya. Atau madzhab Maliki, Hambali ada rinciannya juga tidak batal. Ya. Tapi kalau madzhab Syafi'i, Pak, dengan istri batal. Apalagi dengan wanita yang lain. Intinya yang bukan mahram. Ya. Dalilnya apa, Pak? Madzhab Syafi'i batal itu, Pak. Hah? Kalau Anda ditanya sekarang, kenapa sih kok kamu habis wudhu kalau sentuhan sama istri batal wudhu lagi, batal? Emang ada dalilnya itu? Bukannya Nabi pernah itu sentuhan dengan Aisyah, terus Nabi lanjut sholat tuh nggak batal itu? Ayo, gimana, Pak? Itu harus tahu, Pak. Harus tahu dalilnya. Anda mengikuti madzhab Syafi'i batal itu dalilnya apa ya? Hadisnya sahih atau tidak ya? Nah, itu nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Terus yang berikutnya jemaah. Nomor 4. Masih ada waktu, Pak? Masih ya? Yang keempat, disunahkan mengusap telinga. Ini pada saat wudhu, Pak. Dalam madzhab Syafi'i, Pak, 15 kali. Saya mau tahu ini, siapa di sini yang bermadzhab Syafi'i? Ayo. Nah, kalau kayak ini mah nggak ada yang ngaku ya. Pernah dengar nggak, Pak, dari guru-guru Anda bahwa dalam madzhab Syafi'i mengusap telinga itu bukan hanya 3 kali, Pak, tapi 15 kali. Ya, 15 kali. Kapan saja itu, Pak? Belum pernah dengar? Nah, dicatat ya. 3 yang pertama pada saat Anda membasuh wajah. Jadi pada saat membasuh wajah itu, Pak, disunahkan langsung mengusap telinga 3 kali. Kalau membasuh wajahnya 3 kali berarti mengusap telinganya 3 kali. Nah, ini pada saat Anda membasuh wajah, Pak. Itu jangan diangkat tangannya, langsung diusapkan ke telinga. Nah, itu 3 yang pertama ya. 3 yang berikutnya adalah pada saat Anda mengusap kepala secara bersamaan. Jadi mengusap kepala dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, jangan diangkat, langsung diusapkan ke telinga. Nanti 3 kali dari depan ke belakang, balik ke belakang, langsung telinga. Begitu sampai 3 kali. Udah berapa? 6 ya. 3 yang pertama tadi bersama dengan wajah, 3 yang kedua bersama kepala. Oke? Jelas? 3 yang berikutnya, berarti yang ke-9. 3 yang berikutnya adalah setelah tadi selesai, Anda ambil air yang baru, diusap secara bergantian 3 kali ya. Kalau tadi bedanya, yang pertama tadi bersamaan dengan kepala, disambung. Kalau ini, Pak, dipisah. Setelah mengusap kepala selesai, Anda ambil air lagi 3 kali mengusap telinga. Sudah? Ya, itu 3 yang keberapa tadi? 3 yang ketiga ya, 9. 3 yang berikutnya lagi, Pak, ambil air yang baru, khusus jari telunjuk saja ditusukkan ke lubang. 1, 2, 3. Kalau tadi begini 1, 2, 3 tadi. Setelah itu khusus jari telunjuk, Pak, 3 kali. Ya, ini ada sanadnya, Pak, ini ya dari para ulama Syafi'i begitu ya. Dan Rasulullah ya dulu begitu, Pak, ya. Kemudian 3 yang berikutnya yang terakhir ya berarti adalah dilebarkan telapak tangannya. Dibasahin, ditempelkan begini, Pak. 1. Ini namanya istidhar istilahnya. 2 baru 3. Nah, dilebarkan telapak tangannya. Jadi total 15, Pak. Ini melotot semua, ini baru tahu atau pernah nggak tahu ini? Baru tahu ya. Alhamdulillah, berarti ini penting ini, nanti kita ngaji kitab madzhab Syafi'i pakai kitab gitu ya, biar beneran Syafi'i gitu ya. Oke, insyaallah. Dalilnya apa nanti, Pak, ya, kapan-kapan. Lanjut, Pak. Nomor 5 itu hukumnya wajib, Pak, dalam madzhab Syafi'i. Niat sholat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Hati Anda wajib menyebutkan saya niat sholat fardu zuhur makmuman. Itu harus ada itu, Pak. Pada saat Allahu Akbar, saya niat sholat fardu zuhur makmuman. Saya niat sholatnya harus disebutkan, fardunya harus disebutkan, nama zuhurnya harus disebutkan, makmuman karena Anda sebagai makmum wajib disebutkan. Jumlah rakaat nggak usah disebutin, Pak, nggak wajib. Menghadap kiblat tuh
tidak usah disebutkan, tidak wajib kata ulama. Ada lillahi ta'ala itu tidak wajib disebutkan. Yang wajib tadi Pak, saya niat sholat fardu zuhur makmuman. Kalau asar nanti Pak, saya niat sholat fardu asar makmuman. Itu saja yang wajib dilintaskan ya dalam hati. Ya. Dalam madzhab Syafi'i begitu kan? Ya, oke. Lanjut nomor 6. Disunahkan menjaharkan basmalah. Oh ya bagi imam ya. Nanti dalilnya apa itu? Katanya Rasulullah nggak menjaharkan tuh bismillah, pelan aja langsung alhamdulillah. Nah nanti Pak, itu perdebatannya ada dalam 4 mazhab. 7. Makmum wajib membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Karena ada mazhab yang mengatakan kalau sholatnya jahriyah, maghrib bisa subuh itu namanya jahriyah, makmum nggak usah baca Fatihah. Kan ada tuh mazhab seperti itu ya. Tapi kalau Syafi'i Pak, mau jahriyah atau sirriyah seperti duhur asar, tetap makmum wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. 8. Isyarat telunjuk illallah pada saat tasyahud. Kalau 4 mazhab hafal nggak Pak pendapatnya Pak? Hanafi bagaimana, Maliki bagaimana, Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana Pak? Hafal? Nah, kalau Hanafi itu Pak, dari awal tidak memberi isyarat, nanti baru ngangkat itu Pak, asyhadu alla ilaha illallah. Ditutup lagi Pak, illallah malah ditutup lagi Hanafi itu ya. Kalau Maliki digerakkan ke kanan kiri Pak, bukan ke atas bawah, ke kanan kiri, yaminan wa shimalan. Dari awal hingga akhir Pak, kanan kiri itu Maliki ya. Kalau Syafi'i nanti, Hambali dulu. Kalau Hambali digerakkan ke atas ke bawah, tetapi menunggu lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Allah, lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu diangkat, tutup lagi. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Setiap ada lafaz Allah digerakkan. Berarti ngerakinnya itu bukan begini Pak ya. Ada orang kan begini. Cepat sekali ya. Itu bukan Hambali itu. Bukan. Hambali itu menunggu lafzul jalalah ya. Digerakkan ke atas bawah tapi menunggu lafaz jalalah. Nah, kalau Syafi'i Pak, dari awal tidak digerakkan, diangkatnya menunggu lafaz illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu kan? Yang umumnya dalam madzhab Syafi'i begitu yang kita pelajari dari guru-guru kita. Tapi Pak, yang harus saya luruskan di sini, mohon maaf, banyak praktek yang keliru atau kurang tepat. Yang benar Pak, madzhab Syafi'i itu meskipun ngangkatnya nunggu ilallah, tapi menunjuk isyarat telunjuk itu memang sudah dari awal. Jadi dari saat Anda duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, jari Anda itu sudah memberi isyarat Pak. Bukan diluruskan semua, ya bukan, tapi sudah menggenggam, bahkan sudah memberi isyarat. Hanya telunjuknya belum diangkat. Mengangkatnya nanti, asyhadu alla ilaha gitu, tinggal diangkat. Ini enggak, karena sebagian orang itu yang bermadzhab Syafi'i karena mungkin belum belajar mendalam ya. Dia ini yang kiri udah benar, lurus terus semua kan. Nah, yang kanan dia lurus semua Pak. Nanti pada saat asyhadu alla ilaha illallah dia baru menggenggam gitu loh, baru memberi isyarat. Itu salah. Tidak benar. Yang benar apa? Madzhab Syafi'i dari awal sudah memberi isyarat Pak. Sudah memberi isyarat, tapi telunjuknya diletakkan ke bawah. Paham? Seperti ini Pak, anggap saja ini paha saya ya, paha kiri paha kanan ya. Tangan kanan tuh begini Pak, sudah memberi isyarat telunjuk, tetapi belum diangkat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah, betul belum diangkat. Nanti mengangkatnya pada saat illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sudah memberi isyarat Pak dari awal, hanya belum diangkat saja gitu loh. Paham ya? Nah inilah pentingnya belajar fikih madzhab Syafi'i pakai kitab nanti kita. Supaya Syafi'i kita ini ori ya, benar-benar Syafi'i gitu ya, bukan katanya. Oke. Nah itu saja Pak untuk hari ini ya, karena waktu kita terbatas. Selanjutnya Pak Topan tanya jawab atau sudah habis waktunya? Ayo silakan. Terima kasih atas penyampaian materinya. Alhamdulillah tadi mungkin yang dari jemaah yang selama kita ini ibadah menurut waktu kita kecil belajar ya, sekarang dibukakan lagi nih wawasannya. Baik, mungkin ada jemaah yang bertanya atau masih belum jelas gitu ya dari pemaparan Ustaz Ajib sampaikan tadi, sehingga bisa ngeplong nih kita siang hari ini untuk kajian. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz
selalu diberikan. Amin, amin, amin. Jazakallah khair. Izin tanya, Ustaz, Ya. kalau misalnya mengikuti benar-benar mazhab Syafi'i ketika umroh dan haji itu yang tadi kan kalau misalnya bersentuhan pria dan wanita itu al-mahram dia Ya. batal gitu. Itu Ya, betul. bagaimana, Ustaz? Pertama, para ulama yang bermadzhab Syafi'i yang berpegang teguh dengan pendapat madzhab Syafi'i tadi, ketika mereka haji atau umroh boleh menggunakan pendapat marjuh dalam madzhab Syafi'i. Apa itu pendapat marjuh? Pendapat lemah tapi nggak keluar dari madzhab Syafi'i, Pak. Masih di dalam madzhab Syafi'i, yaitu jangan sengaja menyentuh. Jadi hindari kita menyentuh wanita dengan secara sengaja. Artinya kalau tidak sengaja tiba-tiba tabrakan dengan wanita lain gitu ya, namanya juga lagi rame gitu ya, darurat, maka tidak batal. Ini berlaku hanya kondisi darurat ketika tawaf saja. Selebihnya itu Pak, mau sengaja atau tidak sengaja tetap batal, tetap batal. Artinya kita tidak perlu pindah mazhab sebetulnya. Di dalam mazhab Syafi'i Pak, ada satu qaul, satu pendapat mengatakan batal itu kalau sengaja menyentuh. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Paham? Nah, maka ini pendapat ini bisa kita amalkan kalau kita lagi umroh itu atau lagi haji tawaf ya, pada saat tawaf. Yang penting jangan sengaja menyentuh. Kayaknya nggak ada orang sengaja nyentuh ya kan? Pasti rata-rata tidak sengaja, maka tidak masalah. Dan itu pun ada dalam pendapat madzhab Syafi'i, gitu ya. Wallahu a'lam. Makanya kata guru saya tidak perlu pindah madzhab ya. Cuma karena orang belum belajar mendalam madzhab Syafi'i, akhirnya pindah madzhab saja gitu ya, madzhab Hambali aja lah yang nggak batal ya. Sebetulnya tidak usah pindah madzhab, bisa itu. Ikut pendapat marjuh dalam madzhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Baik ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin satu. Ya. Pertanyaannya sih sedikit ya Ustaz ya. Tadi pentingnya isyarat jari telunjuk pada saat tasyahud ya, telunjuk gitu. Ya. Yang saya mau tanyain, kalau misalnya seseorang itu cacat nggak punya jari telunjuk itu gimana? Ya, bagus nih. Ya. Ustadz, bagaimana seandainya kalau ada seseorang ya, dia tidak memiliki jari telunjuk ya, mohon maaf misalnya cacat memang dari lahir. Setahu saya di dalam madzhab Syafi'i tidak disunahkan bagi dia mengganti dengan jari yang lain. Nggak perlu begini atau jari tengah, nggak. Jadi gugur kesunahan bagi dia ya. Atau ya dengan isyarat digerakkan aja. Pasti kan ada kan apa namanya istilahnya, mungkin sisa-sisa jari gitu ya. Itu aja digerakkan ya. Artinya tidak perlu mengangkat jari-jari yang lain ya. Itu yang saya baca dalam fatwa madzhab Syafi'i ya. Wallahu a'lam. Dan ingat Pak, hukumnya sunnah ya. Iya, artinya kalaupun nggak dilakukan ya tetap sah sholatnya. Sunnah, baik. Sudah? Sudah habis? Ada lagi perjuangan yang ingin bertanya? Ya, terakhir ya. Terakhir yang paling terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan adalah yang sebenarnya hukumnya apa? Kalau misalkan yang seperti tadi ya, apakah kita emang harus kafah? Jadi mazhab itu harus satu imam Syafi'i Ya, ya. saja dan harus kafah gitu. Baik. Kayak wudunya, sholatnya, atau Ya. fikihnya yang lainnya. Baik. Ya. Atau mungkin di suatu masa kita pindah mazhab dulu, Ya. terus kita baik lagi. Jadi sebenarnya diperbolehkan saat dipindah-pindah mazhab. Siap, Hukumnya ya. seperti apa? Terima kasih. Ya. Yang pertama jamaah, lebih aman kita sebagai orang awam tetap mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Berarti boleh ikut Hanafi, boleh ikut Maliki, boleh ikut Syafi'i, boleh ikut Hambali. Yang penting Pak, jangan keluar dari 4 mazhab. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu punya kitab khusus Pak. Beliau mengecam keras kalau ada orang keluar dari 4 mazhab. Ya. Jadi lebih utama, lebih bagus kalau mau memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu ikuti fatwa salah satu dari 4 mazhab. Ya, itu aman. Ya. Berarti boleh mazhab apa saja. Nah kemudian apakah harus konsisten satu mazhab terus gitu misalnya ya? Nah kalau sudah bicara seperti itu, kata para ulama, afdolnya sih satu mazhab, jangan ganti-ganti afdolnya. Tetapi kalau memang dalam kondisi tertentu kita memang bisanya pakai mazhab lain, ya tidak masalah. Yang penting masih dari 4 mazhab itu Pak. Ya. Bahkan mungkin kita Pak dalam praktek ibadah sehari-hari itu ngakunya Syafi'i, ternyata nggak Syafi'i banget Pak. Iya, kayak tadi Pak, ternyata ya nggak Syafi'i banget 100% ya. Apalagi kalau pas Ramadan bayar zakat fitrah, rata-rata banyak yang pakai
Uang itu kan nggak sah kalau madzhab Syafi'i. Ternyata itu madzhab Hanafi gitu kan. Nah, berarti ya kita itu kadang-kadang Syafi'i, kadang-kadang Hanafi, dan itu boleh. Yang penting tetap ada rujukan dari 4 madzhab. Nggak apa-apa, tetap sah, tetap boleh. Yang penting tujuannya bukan untuk mempermainkan agama, nyari yang mudah-mudah, enggak ya. Oke. Tapi sekali lagi, kalau pertanyaan mana yang paling afdol, tentu afdolnya satu madzhab saja, yaitu misalnya Syafi'i. Itu lebih afdol lagi. Apalagi mayoritas di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Tapi tidak dilarang ya kalau ada yang mengamalkan madzhab yang lain. Oke, wallahu a'lam. Intinya aman, Pak. Selama 4 madzhab aman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jamaah. Insyaallah nanti mungkin pertemuan berikutnya kita fokus ke madzhab Syafi'i kali ya, lebih enak kali ya. Kita pakai kitab insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan diberkahi ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.